Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, saya Restiani. Saya Nur Salim. Saya Puji. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Pak Nur. Bagaimana kabarnya Bu Resti hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak Nur. Pak Nur, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Resti, kabar saya juga baik dan sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu Resti, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Resti. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baiklah Bu Resti, pada coaching kita hari ini, nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Resti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee itu menanggapi dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Nah, juga jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yang diantaranya yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatifnya, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bu Resti, yaitu kompetensi apa yang nanti akan Bu Resti kembangkan pada saat coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah listen, yaitu dengan penumpang, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus yang pertanyaan kedua ya Bu Resti. Pertanyaan untuk kedua, kompetensi yang mana yang nantinya akan Bu Resti kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan bisa hadir sepenuhnya dan akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Bu Resti, atau pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang nantinya diinginkan oleh Bu Resti dalam proses coaching tersebut? Saya ingin pada coaching kali ini coachee saya itu nanti bisa menemukan solusi, Pak, dari permasalahan yang dihadapinya, sekaligus nanti menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, demikian dulu ya Bu Resti pra observasinya kali ini. Silakan nanti Bu Resti melakukan coaching terhadap coachee antara Bu Resti dengan Bu Dwi Puji. Iya Pak Nur, baiklah Pak Nur, terima kasih Pak Nur. Oh ya, sama-sama Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Bu Puji? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Resti? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Puji. Syukurlah Bu. Syukurlah Bu Puji. Kayaknya kemarin Bu Puji dengar-dengar ingin ketemu saya ya Bu. Iya Bu. Ada apa? Ya, jadi ada unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Bu Resti terkait dengan pembelajaran Bu. Oh, ada unek-unek ya? Baiklah Bu, silahkan diceritakan apa yang menjadi unek-unek Bu Puji yang ingin disampaikan kepada saya. Ya, jadi begini Bu, ada permasalahan dengan rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal yang sudah kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman itu kan semakin canggih. Nah, dan teknologi juga semakin besar. Tapi ada beberapa guru di sekolah yang tidak mau melakukan perubahan. Dia masih menggunakan metode yang konvensional. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif Bu. Gitu. Oh, baik Bu Puji. Setelah saya mendengarkan cerita dari Bu Puji, saya bisa mengambil kesimpulan yang intinya Bu Puji itu punya masalah pembelajaran bersama dengan rekan guru ya. Di mana permasalahan itu kalau bisa saya simpulkan itu terkait dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, metode pembelajaran yang monoton, itu saja. Mungkin begitu ya Bu Puji masalahnya. Bu, pembelajaran kurang variatif dan pakai metode yang masih lama. Oh, nah baiklah Bu Puji. Kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang diinginkan Bu Puji yang ingin didapatkan? Ya, jadi saya ingin ada sebuah perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Oh, jadi Bu Puji itu menginginkan suatu perubahan ya Bu ya. Nah, perubahan apa sih yang diinginkan Bu Puji yang ingin didapatkan? Ya, saya ingin perubahan misalnya dalam metode pembelajarannya, model pembelajarannya yang bervariatif, menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Canva, PowerPoint, begitunya. Model pembelajarannya bisa menggunakan aplikasi yang kreatif Bu, seperti Canva, PowerPoint. Nah, jadi tidak hanya sekedar ceramah-ceramah saja Bu. Oke Bu Puji, dari yang tadi Bu Puji sampaikan, kalau bisa kita tentukan menggunakan level pembelajaran yang menggunakan metode, model, media yang bervariasi adalah kondisi pembelajaran yang ideal ya Bu Puji ya. Iya. Kalau bisa dikatakan kondisi ideal suatu pembelajaran itu ada di level 10. Nah, kira-kira itu keadaan yang ada di sekolah Bu Puji itu kira-kira sekarang itu di level berapa? Mungkin masih 6 Bu levelnya. Soalnya masih ada beberapa guru senior yang menggunakan metode lama Bu. Jadi kalau misalnya untuk mencapai level yang ideal atau level 10 itu masih sulit. Oh ya, terus kira-kira level itu mau ditingkatkan itu sampai ke level berapa? Ya, mungkin berapa ya Bu? 8 mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya mencapai 10 itu terlalu ngoyo gitu. Nanti bisa bertahap Bu. Ya berarti dari level 6 ke level 8. Terus yang ingin saya tanyakan Bu Puji,
kira-kira usaha apa yang harus dilakukan supaya terjadi perubahan untuk naik dari level 6 ke level 8? Ya, sebenarnya saya sendiri juga belum menemukan jawabannya, Bu. Saya masih memikirkan kira-kira cara apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya bisa melakukan dengan mentoring atau misalnya dengan pendampingan individu dengan rekan guru. Oh, baiklah Bu, merencanakan dengan mentoring. Selain itu, mungkin kira-kira ada tidak strategi yang akan Ibu lakukan agar teman Ibu itu nyaman dengan rencana Ibu tadi? Mungkin selain mentoring, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, Bu, untuk membuat semacam kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Oke, Bu Puji, berarti nanti Bu Puji merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan, dan pelatihan seperti workshop ya? Iya. Nah, dari ketiga yang direncanakan Bu Puji tadi, kira-kira itu Ibu untuk saat ini itu lebih nyaman atau lebih itu yang mana yang lebih diprioritaskan, mana yang dilakukan dalam waktu terdekat dan bisa segera direalisasikan? Mungkin mentoring ya, Bu ya, karena kalau misalnya workshop atau pelatihan itu kan butuh persiapan yang matang, perlu waktu yang lama juga, biaya juga, serta kita membutuhkan narasumber yang kompeten, Bu. Jadi lebih nyaman dengan dilakukan bersama rekan guru di sekolah. Oh iya, berarti mentoring ya Bu Puji ya. Kira-kira Bu Puji, kegiatan mentoring ini itu Ibu memerlukan support atau dukungan atau bantuan dari siapa saja? Ya, saya tentunya membutuhkan seorang guru yang ahli dalam bidang IT misalnya, Bu, yang sudah pastinya menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, Bu. Baiklah Bu Puji, jadi ini artinya Bu Puji itu ingin berkolaborasi dengan rekan kerja ya Bu ya? Iya. Terus kapan itu rencananya Bu? Mungkin bisa dimulai minggu depan kali ya, Bu. Saya nanti akan berkolaborasi dengan guru ahli IT di sekolah saya. Bagus sekali Bu Puji. Artinya lebih cepat itu lebih baik ya. Baiklah Bu Puji, dari obrolan kita hari ini kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan? Dari obrolan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara supaya terjadi perubahan di sekolah saya, Bu, yaitu dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru yang memang sudah ahli di bidangnya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bu Puji itu sudah mempunyai gambaran-gambaran bagaimana menciptakan perubahan yang ada di sekolah Bu Puji. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Saya jadi penasaran, ingin tahu cerita selanjutnya. Nah, berikan doa ya Bu Puji ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan, dari rencana-rencana yang disampaikan Bu Puji itu nanti akan membuat suatu perubahan yang lebih baik di sekolah Bu Puji. Mungkin obrolan kita cukup di sini dulu ya Bu ya, bisa dilanjutkan nanti lain waktu. Ya sudah Pak, sudah Bu, cukup. Saya kira saya sudah lega dan sudah menemukan jawabannya. Baik Bu Puji, sampai ketemu lagi ya Bu Puji ya. Sama-sama Bu Lesti, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Pak Nur. Oh iya Bu Resti,
Bu Resti tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Puji ya? Betul sekali Pak, saya tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Puji. Oh iya, sebelum penutupan ya Bu Resti, saya akan menanyakan beberapa hal yang Bu Resti tadi sudah melakukan coaching setelah observasi. Yang pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Resti saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dari Bu Resti. Baiklah Pak Nur, saat coaching tadi saya bersama Bu Puji itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya beserta solusi-solusinya. Baiklah Bu Resti, menurut saya sebagai observer, proses dari coaching antara tadi Bu Resti dengan Bu Puji sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga tadi Bu Resti sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Puji bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Resti, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Resti kembangkan berdasarkan hasil dari tadi setelah melaksanakan coaching yang baru saja Bu Resti dan Bu Puji lakukan? Baiklah Pak Nur, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak, setelah saya dan Bu Puji melakukan coaching, yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Bu Resti. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah pada kegiatan coaching kita hari ini sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Semoga nanti bermanfaat lagi bagi kita semua. Saya tutup acara coaching kita hari ini ya Bu Resti, Bu Puji, dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah menonton video kami terkait dengan praktek coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.